Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas hancurnya segala sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, sukai, dan berlangganan dengan cara aktifkan lonceng notifikasi. Allah memerintahkan malaikat maut agar merusak laut sebagaimana firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88. Maka datanglah malaikat maut ke lautan dan berkata, sungguh telah sampai habis waktumu. Laut pun berkata, izinlah aku meratapi atas diriku. Laut berkata lagi, di mana gelombang-gelombangku, di mana keajaibanku, dan sungguh telah datang perintah Allah. Maka menjeritlah laut di hadapan malaikat maut dengan jeritan yang membuat airnya tidak ada habis. Kemudian malaikat maut mendatangi gunung dan berkata, sungguh telah habis waktumu. Gunung pun berkata, izinlah aku meratapi diriku. Gunung berkata, di mana ketinggianku, di mana kekuatanku, dan sungguh telah datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjeritlah dia dengan jeritan yang menghancurkannya. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi dan berkata, sungguh telah sampai waktumu. Bumi pun berkata, izinlah aku meratapi diriku. Maka berkatalah bumi, di mana kerajaan-kerajaanku, pohon-pohonku, sungai-sungaiku, dan macam-macam tumbuh-tumbuhanku. Maka menjeritlah bumi pada malaikat maut dengan jeritan yang merontokkan dinding-dindingnya dan memperdalam sumber mata air. Kemudian malaikat maut naik ke langit, maka menjeritlah dia sehingga terjadi gerhana matahari dan bulan, dan rontoklah bintang-bintang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai malaikat maut, apa yang masih tersisa dari makhlukku? Malaikat maut berkata, Tuhanku, engkaulah yang maha hidup, zat yang tidak mati. Tersisa Jibril, Mikail, Israfil, malaikat penyangga arash, dan saya hambamu yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cabutlah ruh-ruh mereka. Maka dicabutlah ruh-ruh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai malaikat maut, apakah engkau tidak mendengar firmanku? Sesungguhnya semua orang yang bernyawa pasti akan merasakan maut, dan engkau adalah salah seorang dari makhlukku. Maka matilah engkau, maka matilah malaikat maut. Dalam hadis yang lain dikatakan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya sendiri. Malaikat maut lalu mendatangi tempat yang berada di antara surga dan neraka dan memandang ke langit. Maka dicabutlah nyawanya. Dia menjerit sekali dengan jeritan yang jika semua makhluk hidup mendengarnya, maka matilah mereka sebab jeritan malaikat maut tersebut. Lalu dia berkata, seandainya aku tahu bahwa pisahnya nyawa ini sangat pedih, niscaya aku cabut ruh orang-orang mukmin dengan belas kasih atau pelan-pelan. Maka matilah malaikat maut sehingga tidak tersisa seorang makhluk pun di alam jagat raya ini. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah engkau dan matilah di antara surga dan neraka. Maka matilah malaikat maut di situ hingga tidak tersisa seorang makhluk kecuali Allah, dan tinggallah dunia yang telah rusak sesuai kehendak Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.